aku si kelas kabeh Salam berjumpa kembali bersama kabar viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat ngarit, salam sobat semuanya, salam sahabatan. Srek srek srek. Oke sahabat semuanya, yuk kita simak bareng-bareng penjelasan Papa Tomli tentang sobat ngarit sejati, tentang Oscar Frank yang dimunculkan oleh sosok Papa Indra Kui atau Papa Indra alias Mas Iyun. Wow, sobat ngarit lagi benar-benar gebrakan baru nih ya guys. Kita simak saja, kita dengarkan Papi Tomli ngobrol sama Mas Rongkat atau Mas Roni, ketuanya sobat ngarit. Yuk kita simak bareng-bareng, semoga kita bisa memetik hikmah dan pembelajaran dari VT videonya Papa Tomli dan Mas Rongkat. Salam sobat ngarit Nusantara, hurra, salam sak babadan, srek srek srek. Iya, Bu. Kalau yang Papi ucap barusan itu karena apa itu namanya, kita live juga banyak teman-teman itu yang sudah apa itu namanya menggunakan nama Oscar Farm, kemudian logonya itu, Bu. Mungkin orang-orang yang benar-benar fansnya Iyun itu memang mengikuti dia gitu loh. Jadi larinya langsung ke sana, dia juga nggak mau. Orang itu kan ada juga orang yang nggak mau ribet-ribet gitu kan, banyak juga. Ya nggak apa-apa Ron, kan orang di TikTok cari hiburan, cari hiburan, cari lelucon, kadang cari inspirasi. Kita ini jangan suka dipuji-puji orang yang salah. Iya, Bu. Kayak dulu Ron ya, Green North ya, dilarang pakai sendal kalau di Green North, harus bersepatu. Itu kan banyak orang sakit hati. Tapi kan ketika kemudian diedukasi seperti itu, orang makin lama makin pinter Ron. Loh Mas Wanto. Kalau kita ngomong spender Ron ya, jadi gini. Menurutku spender TikTok itu tidak lebih dari 100 ya secara turnovernya. Jadi nggak lebih dari 100 spender itu Ron. Spender yang kuat loh Ron, yang bisa mencapai level 40 dengan waktu yang bersamaan itu loh Ron. Pasti cuma 20-30 biji lah. Sebenarnya kalau orang itu kita mendapatkan spender itu cuma 5 biji aja Ron. Itu yang di level 25, 30, 40 itu sudah most powerful people Ron di sini. Ya. Dan orang-orang seperti itu tuh lihat dari personality kita. Gitu loh. Bukan berarti penonton itu kemudian yang levelnya nggak ada itu salah, enggak. Kita juga butuh penonton-penonton yang tanpa level sekalipun untuk tap-tap layar atau apa. Itu kan dukungan kita. Tapi kan bagaimanapun hal-hal seperti itu tuh kita harus waspada Ron. Jangan-jangan kita didukung oleh orang yang salah. Nanti. Kadang-kadang kita kalau benar ya, misal nih kita perang narasi sama orang, terus kemudian di medsos dianggap kita yang menang. Kalau udah dianggap menang, jangan dilanjut-lanjutin Ron. Ya kan kayak kejadian kemarin tuh. Ya aku kayak apa namanya, Ustadz. Kalau udah sekali kita ngomong ya sudah, jangan dibahas lagi gitu loh. Kalau kita bahas terus, lama-lama aku yang salah Ron. Iya. Lama-lama yang salah aku jadinya nanti. Jadi lebih baik lebih baik ini. Lebih baik kita ya cukup lah, nggak usah membuktikan lagi. Ibaratnya gini, kalau main UFC ya, kalau lawan udah tergeletak itu ya jangan dipukuli lagi. Jangan dipukuli, betul. Selesai sudah lah. Bisa aja. Cukup. Seperti itu bijaksana kita nanti. Bahas nggak apa-apa. Penting kita kan nggak teman-teman.
Bacain komen tapi. Eh, yang chat aku ini ada utusan presiden di handphone ini. Iya, pantesan kok. Aku kalau bawah ini aku nggak terlalu tak lihat, Ron. Aku justru lihat ini loh. Ada orang mau dibantu. Iya tuh. Udah panglima, mainannya udah menteri. Oh. Tapi kan kita juga nggak perlu merespon orang-orang yang apa namanya, yang menurut saya ya, saya nggak merespon orang itu kan nggak ada salahnya juga kan, Bi. Yang pertama karena saya mungkin nggak kenal, yang kedua saya tahu algoritma bahwasanya kita orang itu kan juga observasi ya, Bi ya. Artinya ini orang dulu konten-konten ini nggak ada yang apa itu namanya, ya kita terus terang aja, nggak ada yang FYP kok dengan cara seperti ini FYP, akhirnya kita juga kan males gitu Bi buat ngerespon, Bi. Ya betul. Tuh, Dan kita ngapain, mending kita buat VT-VT yang bisa menghibur orang Ya. atau menginspirasi orang atau menarik perhatian orang kan gitu, Bi. dan gini Ron, dan gini ada hal lagi yang perlu diingat buat orang-orang yang dianggap besar di TikTok kayak kamu nih. Aku ngingetin aja. Jadi gini, jangan pernah ada lagi itu ada kayak kata quotes. Jangan jadi orang baik nanti kita dimanfaatin. Ya itu kata-kata itu bahaya sekali tuh. Ya, jadi kan banyak tuh. Kamu kan juga dulu pernah ngeluh di aku juga, cuma kan tak diemin. Hampir semua orang hebat, hampir semua orang terkenal ngomong, aku nggak mau baik-baik lagi sama orang nanti dimanfaatin. Ini bahaya. Itu nanti membuat orang-orang baik itu akhirnya terdistrak untuk nggak bantu orang lagi, Ron. Padahal kewajiban kita untuk membantu orang. Perihal kita diingat dilupakan itu urusan lain. Karena kata-kata seperti itu berarti kita sudah minta untuk kita dapat balasan. Gitu loh, Ron. Tentunya kayak kita amal. Tentunya kayak kita baik sama orang. Kalau misal kamu ikhlas ya kamu nggak ungkit-ungkit lagi. Ya, Bi. Karena bahaya. Bahaya kata-kata seperti itu bikin orang-orang yang baik akan malas berbuat baik lagi. Sangat bahaya sekali. Oh, iya. Ya kata-kata. Karena kalau aku sih, aku sering bikin quotes di Instagram. Maksudnya kayak, ya selama bisa manfaatin aku ya silakan manfaatkan. Ilmu ini juga nggak dibawa mati, Ron. Ya selama kita bisa bantu orang, rezeki orang udah dibagi-bagi. Iya, gitu. Jadi ya janganlah berbuat baik. Janganlah berbuat baik. Apa